gitu ya. Yang lainnya mungkin belum. Ntar aja Bu, praktikumnya kan masih minggu depan. Ya, tapi kan Anda harus mengumpulkan ringkasan cara kerja ya. Karena saya tidak bisa mengkoreksi offline pasti, jadi saya akan mengkoreksi dari apa yang Anda unggah di Hebat. Ya, nanti di Hebat akan diberikan tempat pengumpulannya gitu. Jadi kalau Anda lihat kan sekarang sudah ada tempat per topik ya. Mungkin Buda nih kayaknya sudah ngisi tugas dan sebagainya gitu ya. Jadi sistemnya kan seperti itu. Jadi Anda minggu depan praktikum apa, silakan diamati di kolom topik itu. Mungkinkah ada tugas sebelum praktikum, adakah apa dan sebagainya itu biasanya di kolom yang sama. Jangan sampai Anda salah unggah di topik yang berbeda. Karena kan dosen pengampunya nggak sama, jadi nggak mungkin dicek oleh dosennya. Ya, oke, baik. Saya akan mulai untuk pembahasan mengenai kelarutan. Sudah terlihat di layar Anda. Sudah. Ya, Ya, terima Bu. kasih. Oke, baik. Ya, jadi topik terakhir adalah mengenai kelarutan. Dari berapa topik yang sudah Anda pelajari? Ada 6 ya. Banyak gitu ya. Ini apa gitu kan, macem-macem gitu kan. Dalam artian, hmm, mungkin sebenarnya kalau sekarang gitu ya, Anda amati. Kenapa sih kok topiknya dibagi-bagi gitu ya? Karena memang semuanya itu mendasari. Kalau dilihat apa ya, nggak ada hubungannya antara satu topik dengan topik yang lain. Mungkin ada yang ada, mungkin ada yang tidak. Gitu. Ya, tergantung dari apa yang mau dipelajari. Dan mungkin Prof. Dewi Sadiartuti sudah menyampaikan kepada Anda bahwa semua topik yang Anda pelajari di farmasi fisika ini mendasari nanti kalau Anda di semester mulai semester 4 ya, mulai semester depan, itu Anda mempelajari mengenai formulasi. Anda kan calon apoteker semua. Yang namanya apoteker itu menurut peraturan pemerintah, salah satu kompetensinya adalah mampu membuat formula. Gitu. Sama seperti Anda masak, itu ada resepnya kan gitu ya. Ada resepnya. Kemudian ada cara membuatnya. Sama obat begitu. Mau buat apa obat apa dulu gitu kan? Ada obat cair, ada obat padat, ada obat setengah padat gitu. Itu ada caranya, ada teorinya. Dan kesemuanya teori yang ada di farmasi fisika ini mendasari formulasi untuk semua jenis bahan, bentuk sediaan gitu. Nah, khusus untuk kelarutan, mungkin namanya aja kelarutan gitu ya. Mungkin sebagian besar aplikasinya itu untuk pengembangan sediaan cair. Ya memang, tetapi bukan berarti kalau Anda tidak membuat sediaan cair, em, sediaan setengah padat misalnya, itu bahkan untuk sediaan padat, itu sebenarnya aspek kelarutannya juga menjadi penting. Tuh. Dan saya yakin hampir semua lah, atau nggak mungkin lah ada anak farmasi setahun terakhir nggak ada yang pernah melarutkan suatu bahan. Udah pernah pastikan. Adakah yang belum pernah melakukan proses melarutkan? Saya yakin kok nggak ada. Gitu. Kalaupun nggak di kampus, paling nggak Anda pernah melarutkan apa paling gampang gula, ya kan? Pasti semuanya udah pernah minum teh gitu ya, teh yang dibuat sendiri, kopi. Gitu. Anda melarutkan, ya kan? Tapi apakah bahannya ditimbang atau airnya diukur volumenya? Nah, itu saya nggak tahu. Mungkin ada yang benar-benar mengukur gitu ya. Saya mau buat teh itu pokoknya harus tepat Bu. Kalau satu apa tuh satu bungkus teh gitu, itu airnya harus tepat 250 ml. Mungkin ada yang seperti itu. Dan pasti ada dasarnya kenapa. Nah, kelarutan itu merupakan salah satu aspek atau karakteristik dari bahan yang menjadi kunci utama. Apalagi kalau Anda mengembangkan sediaan cair. Nah, namanya juga kalau larut itu tidak ada bahan yang masih tersisa. Ya, semuanya terdispersi secara molekular dalam molekul air. Kalau memang pembawanya air ya, karena kan sebenarnya melarutkan tidak hanya melarutkan di air. Namun kenyataannya memang sebagian besar pelarut yang digunakan dalam sediaan farmasi pasti air, ya kan? Karena air adalah bahan yang kompatibel dengan tubuh manusia. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada pelarut yang lain yang digunakan, gitu kan? Pelarut organik yang masih aman untuk tubuh manusia. Nah, terkait dengan kelarutan, sebenarnya Anda itu kalau mau memahami kelarutan tuh harus tahu dulu apa sih sebenarnya dikatakan titik kelarutan gitu. Jadi kalau Anda baca nanti di literatur, di kompendial,
Paling gampang Farmakope Indonesia ya. Sekarang Anda sudah harus sering-sering baca Farmakope Indonesia. Baca itu bukan berarti dihafalkan, tapi Anda tahu apa sih informasi yang ada di Farmakope Indonesia. Tidak hanya melulu tentang pemerian gitu ya, tetapi data apalagi gitu. Nanti banyak ya yang bisa diamati. Kalau Anda baca satu bahan aja gitu ya, satu monografi aja. Kelarutan bahan itu biasanya dinyatakan dalam suatu angka gitu. Oleh karena itu, definisi dari kelarutan itu adalah kalau secara kuantitatif itu adalah jumlah. Ya, ingat, jumlah senyawa yang terlarut. Jadi jumlahnya yang mau kita tahu berapa gitu. Jumlah senyawa yang terlarut yang membentuk larutan jenuh. Nah, ini kunci kedua. Jadi yang kunci pertama adalah jumlahnya berapa, ya, senyawanya berapa jumlahnya. Yang membentuk larutan jenuh. Berarti juga harus tahu berapa jumlah pelarutnya. Gitu. Jadi nggak cuman bahannya, tapi pelarutnya juga harus ada jumlahnya. Yang membentuk larutan jenuh pada suhu tertentu. Kunci kedua adalah jenuh. Artinya apa? Ada kesetimbangan antara jumlah pelarut dan bahan yang dilarutkan. Dalam istilah farmasi, kita mengenal istilah solut dan solvent. Ya, kita mulai sering membiasakan Anda dengan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Solut adalah bahan yang dilarutkan, biasanya bahan aktif farmasi, gitu kan. Kemudian solvent adalah pelarutnya. Bisa air, bisa pelarut organik yang lain, misalnya propilen glikol, bisa etanol, bisa golongan polietilen glikol, bisa golongan minyak, dan sebagainya. Gitu. Nah, jenuh artinya apa? Ada kesetimbangan antara jumlah pelarut dan jumlah bahan yang terlarut. Ada keseimbangan antara jumlah solut dan solvent. Jadi sistem itu sudah tepat jenuh, artinya kalau Anda tambahkan lagi, gitu ya, nggak cukup sistemnya. Misalnya Anda, nih saya kasih ilustrasi di gambar sebelah kanan, ini gampang, gula gitu kan. Ya, tadi saya kasih contoh kan gula. Anda mau membuat larutan gula, gitu ya. Tapi Anda nggak nimbang, biasanya kan kalau gula selera gitu, biasanya manis saja gitu ya. Ada yang suka manis, ada yang agak manis dan sebagainya. Nah, kalau Anda tambahkan misalnya paling gampang 1 sendok teh gula. Kan nggak ditimbang ya, kira-kira lah 1 sendok teh itu seberapa. Itu pun gulanya beda. Kalau gula kristal sama gula halus sudah beda lagi gitu ya. Jumlahnya nanti berbeda, beratnya berbeda. Anda tambahkan sedikit gitu, 1 sendok teh. Anda aduk, larut ya, bisa larut gitu ya. Anda tambahkan lagi 1 sendok teh lagi, gambar ketiga ini gitu ya. Masih bisa terlarut gitu ya, masih. Kemudian Anda tambahkan lagi gitu. Kira-kira kok kayaknya agak lama nih ya melarutkannya. Biasanya sekitar 10 detik dia sudah larut. Ini kayaknya perlu waktu hampir 30 detik untuk bisa larut sempurna. Sampai ada satu ketika di mana Anda tambahkan sejumlah gula lagi gitu ya. Ternyata jumlah airnya itu sudah tidak cukup untuk bisa melarutkan gula tersebut. Pernah tahu fenomena seperti itu? Berarti fenomena yang terakhir ini dikatakan sistemnya adalah sudah lewat jenuh. Sudah melewati titik jenuhnya. Gitu. Jadi semakin dia mendekati titik jenuhnya, ini gambar kedua, ketiga gitu ya. Semakin dia mendekati titik jenuhnya, semakin dia mendekati titik kesetimbangannya, itu pasti memerlukan waktu yang lebih lama untuk melarut. Kenapa? Molekul airnya sudah ada temannya, sudah ada pasangannya. Si gula ini, molekul gula mencari molekul air mana nih yang belum belum bisa berinteraksi dengan saya. Gitu. Ya kan? Karena semuanya sudah berinteraksi. Ya, antara molekul gula dengan molekul air. Kalau komponennya hanya dua gitu ya. Nah, itu namanya lewat jenuh. Jadi kalau Anda tambahkan, ya gulanya akan apa? Mengendap. Paling gampang dia mengendap. Kenapa? Nggak cukup sama airnya. Ya kan, solusinya antara Anda tidak menggunakan bahan yang banyak, terlalu banyak, atau airnya ditambah, kan gitu. Larutnya ditambah. Tapi kan volumenya menjadi tambah juga, kan gitu. Nah, ya, jadi kalau misalnya Anda membuat sediaan cair, apalagi sediaan cairnya adalah misalnya sirup, gitu ya. Sirup itu salah satu persyaratannya semua bahannya harus larut. Nggak boleh ada satupun bahan, entah itu pemanis, entah itu pewarna, atau apapun itu yang nggak terlarut.
Kalau ada yang tidak terlarut, maka itu bukan larutan. Namanya misalnya suspensi. Gitu. Mungkin Anda mulai belajar, saya nggak tahu, ini semester ini sih, atau semester lalu ya. Sudah mulai belajar apa itu larutan, apa itu suspensi, emulsi, dan sebagainya, ya kan? Sudah mulai belajar itu. Dan persyaratannya nggak sama. Kalau sirup harus larut semua. Itu prinsipnya. Jadi, yang diamati itu berapa jumlah. Jumlah solut dan jumlah solvent yang membentuk larutan jenuh pada suhu tertentu. Kenapa kok suhu ini harus dituliskan? Karena suhu ini berpengaruh terhadap kelarutan. Ya. Suhu yang berbeda itu ya bisa jadi kelarutan bahan yang sama itu juga akan berbeda. Kenapa kira-kira kok seperti itu? Misalnya suhunya lebih tinggi atau suhunya lebih rendah. Apa sih sebenarnya yang terjadi kalau suhunya berbeda? Imelia Eka ada di tempat kelas D. Nggih, Bu. Pergerakan partikelnya, Ya, Prof. gerakan partikelnya kenapa Imelia? Biasanya Kalau kalau suhunya semakin tinggi, itu pergerakan partikelnya semakin tinggi juga. Jadi uh, mempermudah mereka untuk saling bertumbukan atau bertabrakan. Sejak itu yang saya Oke, terima kasih Zawa. Saya nanya sama Imelia tapi yang jawab Zawa. Gak apa-apa. Terima kasih Zawa. Ya, oke, Imelia ada dibantu Zawa tadi ya. Betul ya. Jadi semakin tinggi suhu, berarti apa yang semakin tinggi? Energinya ya, terutama energi kinetiknya yang tinggi. Energi kinetik ini akan menyebabkan apa? Tubrukan atau interaksi antar partikelnya itu menjadi semakin tinggi juga. Nah, itu yang membedakan. Oleh karena itu yang namanya kelarutan harus jelas tulis berapa suhunya. Ya, itu. Nah, biasanya saya nggak tahu Bu Dani udah disolusi ya, udah apa namanya? Sudah responsi disolusi saya yakin gitu ya. Bu Dani suka nanya biasanya. Apa bedanya disolusi sama kelarutan? Udah nanya belum Bu Dani kemarin? Sudah. sudah, Prof. Nah, Sudah sempat udah dipertanyakan. Heeh. Ya, itu tahu ya bedanya sekarang gitu. Kalau disolusi apanya? Karena ada faktor waktunya gitu ya. Gitu. Dan solusi itu merupakan salah satu persyaratan sediaan. Itu yang juga membedakan. Disolusi merupakan salah satu evaluasi dari sediaan jadi. Jadi sudah menjadi sediaan farmasi. Kalau kelarutan itu adalah sifat dari bahan. Nah, itu bedanya. Karena disolusi dan kelarutan sama-sama pakai paracetamol, biasanya mahasiswa agak-agak suka bingung gitu. Karena yang diingat itu bahan gitu. Maksud itu praktikum pakai paracetamol gitu kan. Paracetamol yang mana ya? Ada dua gitu. Biasanya gitu. Kan paling gampang ya, mahasiswa tuh ingatnya gitu. Saya praktikum pakai bahan apa, tuh bahannya diapakan, yang dicari apa, biasanya gitu. Ya. Nah, yang membedakan disolusi, praktikum disolusi yang menggunakan paracetamol, paracetamolnya adalah sediaan tablet, sudah sediaan jadi. Tapi kalau yang kita gunakan di praktikum pelarutan adalah bahan aktif paracetamolnya saja. Karena kan kalau tablet isinya nggak cuma paracetamol ya, pasti ada bahan-bahan tambahan yang lain yang bisa membentuk tablet. Anda belum belajar sampai situ, nanti semester depan baru belajar sampai situ. Tapi pasti ada paracetamolnya kan? Dan pasti ada jumlahnya kan? Kan nggak asal gitu ya berapa jumlah paracetamol dalam tablet. Nah, itu namanya sediaan gitu. Nah, tapi kalau kelarutan itu adalah karakteristik hanya si bahan itu sendiri. Kan paracetamol tidak hanya dibuat dalam bentuk tablet ya. Ada paracetamol dalam sirup. Ya, ada juga yang suspensi seingat saya, campuran dengan bahan yang lain. Biasanya banyak untuk anak-anak ya kalau suspensi itu gitu. Paracetamol ditambah antihistamin dan sebagainya. Nah, jadi kita harus tahu nih data kelarutannya paracetamol saja. Karena bisa saja dalam satu sediaan itu bahannya lebih dari satu. Ya kan? Makanya ada interaksi spontan dari dua atau lebih senyawa yang membentuk dispersi molekuler yang homogen. Ya, jadi harus tahu data kelarutan masing-masing. Misalnya isinya sirup itu ada paracetamol sebagai analgesik. Kemudian ada yang ditambah antihistamin. Atau misalnya di obat batuk itu ada apalagi misalnya ya, ada pengencer dahak dan sebagainya. Itu masing-masing kita harus tahu tuh kelarutannya. Jangan sampai satu larut yang lainnya nggak larut. Ya, paham ya sampai di sini ya konsepnya. Jadi harus tahu tuh ini karakteristiknya tuh jumlahnya berapa.
Nah, tujuan dari praktikum kita itu nanti Anda diminta untuk bisa melakukan prosedur uji. Jadi apa yang Anda lakukan nanti itu adalah merupakan prosedur uji kelarutan yang memang umum dilakukan. Jadi kalau misalnya suatu peneliti gitu ya tidak mendapatkan data kelarutan suatu bahan, mungkin misalnya bahan obat baru atau dan sebagainya, kita mau tahu berapa sih kelarutannya dalam suatu pelarut. Misalnya di kompendial hanya ada air dan etanol, tapi saya nggak punya data bahan obat ini di dalam propilen glikol misalnya gitu. Lalu dia akan melakukan uji kelarutan. Jadi apa akan Anda lakukan itu similar dalam artian dalam versi yang diperpendek waktunya ya. Kemudian setelah Anda melakukan prosedurnya, Anda diminta untuk menentukan kelarutannya. Gitu. Tadi saya sudah sampaikan bahannya adalah parasetamol sama, tapi bedanya parasetamolnya parasetamol murni, hanya bahan aktifnya saja. Secara kuantitatif, berarti nanti harus tahu, harus dapat angkanya berapa. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi kelarutan? Tadi kita udah bahas satu, apa? Suhu, gitu ya. Nanti kira-kira ada nggak faktor lain yang mempengaruhi kelarutan? Kita akan bahas nanti setelah praktikum. Kemudian yang ketiga, Anda bisa menjelaskan prinsip peningkatan kelarutan bahan aktif untuk pembuatan sediaan cair. Kenapa kok kelarutan itu perlu ditingkatkan? Padahal kita udah punya datanya gitu. Nanti Anda amati ternyata hampir mungkin sekitar 80-90% bahan aktif farmasi yang ada yang untuk beredar di dunia ini gitu ya, semuanya punya masalah dengan kelarutan di dalam air. Gitu. Padahal kita tahu air adalah pelarut utama yang digunakan kan dalam pembuatan sediaan. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau kelarutannya rendah, berarti kan jumlah pelarut yang diperlukan besar gitu. Nah, ini menjadi masalah. Masalahnya apa? Nah, ini contohnya pada kasus berikut. Nah, nih saya kasih sedikit trivial. Ya, diketahui kelarutan parasetamol di dalam air itu 1:70. Ya, ini saya dapat dari Farmakope Indonesia 3. Karena kalau Anda lihat di Farmakope Indonesia terbaru, Farmakope Indonesia 6, itu tidak akan terstate seperti ini, tidak akan dinyatakan dengan jelas seperti ini. Kalau nggak percaya, silakan buka Farmakope. Oh iya, kalau praktikum kelarutan, saya minta minimal setiap kelompok harus ada yang punya membawa Farmakope. Ya, praktikum kelarutan ya. Boleh hard copy, um, kalau soft copy saya nggak mau di HP ya, karena kalau HP itu ya itu tidak visible untuk dilaksanakan lah, nggak enak lah itu ya. Jadi lebih baik membawa hard copy kan bisa pinjem kan, nggak harus punya gitu. 1:70. Ada yang tahu artinya 1:70 itu apa? Satu parasetamol larut dalam 70 bagian air. Satu paracetamol. Jadi kalau saya minta email, saya buatkan 2 liter paracetamol gitu. Kamu tahu nggak berapa yang ditimbang? Parasetamol bahan bakunya setahu saya itu berbentuk serbuk habur putih. Jadi menurut saya seharusnya satuannya miligram atau gram atau kilogram seperti itu. Duh, yuk, mana miligram, gram atau kilogram nggak boleh salah nih. Karena kalau 1 miligram itu beda dengan 1 gram, apalagi dengan 1 kilogram. Oke, nggak apa-apa. Tapi secara prinsip betul. Kasih Emilia. Ada yang mau bantu Emilia? Jadi satuannya berapa? Kalau saya minta Anda membuat larutan paracetamol 2 liter, berarti yang ditimbang berapa? Gitu. Jadi satuannya berapa? Satuannya 1 gram. Ya, 1 gram. 1 gram yang akan membentuk larutan jenuh dalam 70 mililiter. Ya, kalau ada istilah seperti ini, ada angka-angka seperti ini, itu artinya begitu. 1 gram itu akan membentuk larutan jenuh. Ingat ya, larutan tadi apa? Jenuh. Gitu. Jadi 1 gram paracetamol itu akan membentuk larutan jenuh dalam 70 mililiter air. Ya, ini adalah salah satu cara untuk menyatakan kelarutan. Emangnya ada yang lain? Ada yang dalam bentuk langsung satuan. Misalnya begini.
kelarutan paracetamol itu adalah misalnya ya 2,5 miligram per mili misalnya. Itu paracetamol, nggak paracetamol ini ya, bahan yang lain misalnya. Atau ada juga yang 100 mikrogram per mili, ada yang seperti itu. Macam-macam. Tapi kan kita tahu, misalnya 100 mikrogram, berarti bahannya 100 mikrogram dalam 1 mililiter kan gitu kan? Gitu. Ya, jadi ada beberapa cara untuk bisa menyatakan kelarutan. Jelas ya. Habis itu. Kemudian, Anda ini seorang apoteker, mau membuat sirup. Nah, sirup tadi persyaratannya apa? Semuanya harus larut. Ya kan? Tapi dosisnya hanya 200 miligram di dalam 5 mililiter pelarut. Anggaplah pelarutnya ini air. Ini kayaknya buat anak-anak ya, karena dosisnya agak kecil, kemudian dalam 1 sendok teh. Tanyanya apa ya kira-kira yang terjadi dengan paracetamolnya? Bisa nggak Anda membuat larutan itu? Ini perhitungan sederhana sebenarnya. Nggak ada kunci pakem. Bisa dihitung dari sisi mana saja. Bisa dilihat dari sisi pelarutnya, bisa dilihat dari sisi bahannya, gitu. Ini yang mau bantu jawab? Paham ya yang ditanyakan di sini? Udah punya tuh data kelarutan. Tapi yang diminta ini. Artinya apa sih? Jadi sekali minum, ya kan 5 mili itu glek gitu satu sendok teh itu paracetamolnya hanya 200. Karena emang dosis yang diminta hanya 200. Bisa nggak? Hmm? Dari 2 kelas ini nggak ada yang bisa jawab? Saya mau menjawab, Bu. Permisi, Bu. Boleh, Menurut silakan. saya, menurut saya nggak bisa, Bu, karena Hmm. eh, apa setelah dikalkulasikan di sini, kalau misalkan mau dibuat 200 miligram bahan aktif paracetamol itu harus bisa larut dalam 14 mili pelarut air, sehingga kalau misalkan dibuat dalam 5 mili itu nggak bisa atau akan membentuk endapan seperti suspensi dan sediaannya. Hmm. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Bakti tadi ya? Nggih, Siapa namanya? Bakti. Kasih Bakti. Menurut Bakti, em, tidak bisa. Tidak bisanya itu kenapa? Karena tidak cukup. Ya, pelarutnya nggak cukup gitu ya, volumenya. Gitu maksudnya. nggih. Oke. Ada yang punya pendapat yang berbeda dengan Bakti? Biasanya kalau di kelas sih saya langsung minta buat nulis perhitungannya gitu ya. Karena perhitungan sederhana seperti ini em, sebenarnya kan logika ya, itu tuh pertanyaan logika. Saya nggak pakai rumus apa-apa kan gitu. Bukan rumus. Tapi Anda tahu nih perbandingannya. Perbandingan dari data yang ini nih. Dan ingat ya, 70 ini jenuh. Ya, tepat jenuh gitu. Jadi kalau tadi 14 mili itu adalah kondisi jenuh kan ya, berarti menyerah gampang padahal gitu ya, itu hitungannya gitu. Jadi saya kasih kunci deh. Nah, makanya saya tadi bilang, cara menghitungnya bisa berbeda-beda. Dari yang dihitung Bakti, betul. Dia melihat dari jumlah yang bisa dilarutkan. Kalau saya gitu ya, ini ada hitung-hitungannya nih. Dari sisi pelarutnya. Ternyata kalau dalam 5 mili itu hanya bisa melarutkan 71,4 miligram. Itu kalau saya lihat dari volumenya 5 mililiter. Kalau saya hitung dari dosisnya gitu ya, 200 gitu. Ternyata perlu berapa tadi? 25 mililiter. Itu berarti jumlah pelarutnya kurang atau akan terjadi pengendapan gitu. Artinya mengendap itu gini, ada sebagian paracetamol yang masih bisa terlarut, ya kan? Bukan berarti tidak bisa terlarut, airnya masih bisa melarutkan, tapi hanya sebagian. Sisanya tidak bisa dilarutkan, ya kan? Sisanya mengendap. Gitu. Nah, boleh nggak kalau dalam sediaan cair? Tidak boleh, ya kan? Karena kalau sediaan cair semuanya harus terlarut, gitu. Karena itu, kita harus mencari solusi dari permasalahan kelarutan yang rendah di dalam air tadi. Gitu.
Sebenarnya solusinya ada beberapa pendekatan gitu ya. Nanti di kuliah kelarutan dengan Prof. Dewi Sadiartuti itu ada beberapa pendekatan gitu. Nah, tapi pada praktikum ini yang dilakukan hanya satu macam pendekatan yang akan Anda uji. Karena nggak mungkin semuanya gitu kan, nggak mungkin semuanya dilakukan terlalu banyak. Apa yang dilakukan, yang Anda uji adalah dengan menggunakan pelarut campur atau yang sering disebut istilahnya adalah kosolven. Ko itu penyerta, gitu kan? Solven itu pelarut, berarti pelarut yang digunakan ini ada temennya, tidak hanya satu jenis. Gitu. Jadi nanti kalau di kuliah mungkin tidak hanya kosolven saja nih strategi peningkatan pelarutannya, ada yang lain. Tapi yang Anda uji di sini itu adalah kosolven. Ya. Nah, kenapa kok Anda menggunakan kosolven gitu ya? Itu bisa saya nanya sih di diskusi gitu ya. Jadi karena ada dua jenis pelarut, pasti ada dua jenis sifat gitu kan. Nah, sedangkan pelarutan itu pasti dipengaruhi dari interaksi antar molekulnya. Kalian pernah dengar prinsip like dissolve like? Sudah pernah dengar belum ya? Prinsip Sudah. pelarutan sudah, Muhammad. Jadi saya lihat namanya Muhammad Nur. Sudah Muhammad ya? Tuh, hilang. Iya. Kamu lagi di mana di musolanya? Oke, ya. Jadi salah satu pendekatan mengenai kelarutan itu adalah prinsip like dissolve like. Apa? Untuk melihat polaritas, ya, perbedaan atau bukan perbedaan, tingkat polaritas dari pelarut dan bahan yang dilarutkan. Coba silakan dicari dulu gitu ya. Saya nggak langsung ngasih semua di sini. Jadi nanti buat bahan kita diskusi sebelum ya. Nah, karena kita menggunakan pelarut selain air, tentunya kita perlu memperhatikan polaritas dari pelarut itu yang digunakan selain air gitu ya. Nah, contoh pelarut campur yang sering digunakan itu adalah campuran dari misalnya air gliserin gitu ya. Ada campuran air dan propilen glikol, ada campuran air dengan polietilen glikol gitu ya. Macam-macam. Jadi biasanya pasti ada airnya. Jelas ya karena air bawa utama. Cuman ada tambahannya gitu ya. Nah, nanti yang akan digunakan di dalam praktikum, yang akan Anda uji dalam praktikum itu dua, ya. Campuran air dengan gliserin dan campuran air dengan propilen glikol. Jadi Anda nanti punya pelarut itu isinya tidak hanya air saja, sudah berupa kosolven. Nah, nanti Anda uji bahan obat parasetamol itu dilarutkan di dalam kosolven ini. Lalu dihitung, ya kan diuji, kan sudah baca prosedurnya, nanti baca prosedurnya ya, caranya gimana, bisa saya jelaskan juga. Nah, nanti di akhir praktikum Anda akan bisa mendapatkan data. Oh, ternyata kelarutan parasetamol di dalam campuran air gliserin itu sekian. Sekian itu berarti harus ada angkanya, gitu. Ya nggak cuma sekedar, oh bisa larut Bu, atau oh ya nggak bisa larut Bu. Nggak cuma itu, tetapi juga harus sudah ada angkanya. Sama seperti tadi, paracetamol dalam airnya sudah ada angkanya tuh. Untuk menunjukkan betul nggak ada peningkatan kelarutan, atau jangan-jangan malah menurun kelarutannya. Nah, itu yang Anda lakukan di dalam praktikum kelarutan. Nah, untuk prosedur ini sebenarnya gampang aja sih. Anda juga bisa baca di buku petunjuk praktikum ya, jelasnya, detailnya gitu ya. Ya akan saya jelaskan singkat. Jadi nanti Anda akan menimbang sejumlah paracetamol, 2 gram paracetamol. Kemudian paracetamol ini akan Anda masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi dengan pelarut campur tadi. Nah, pelarut campurnya yang digunakan itu biasanya nanti akan saya modifikasi setiap minggunya gitu. Jadi misalnya kelompok ini, maksudnya minggu depan itu saya nggak ingat ya kelompok berapa yang praktikum. Misalnya kelompok 1-2 misalnya. Kelompok 1-2 itu akan menggunakan campuran gliserin air dengan konsentrasi sekian gitu. Nanti minggu depan itu konsentrasinya nggak sama. Gitu. Biasanya gitu. Jadi kita punya data banyak nanti. Ya. Nah,
Anda masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian campuran ini yang sudah diisi dengan paracetamol tadi nanti akan diaduk di dalam water bath shaker. Ya, diaduk. Nah, namanya juga water bath. Ya, water bath itu berarti alat yang digunakan untuk apa? Misalnya perlakuan dengan suhu tertentu gitu ya. Karena kalau nggak perlu suhu tertentu ya nggak harus di water bath gitu ya. Jadi kita akan melakukan percobaan pada suhu 37 derajat Celcius plus minus 0,5 derajat Celcius. Shaker, nah ini berarti akan diaduk dengan kecepatan yang konstan karena nggak mungkin diaduk manual pakai tangan kalau saya minta. Anda tolong diaduk 300 rpm selama 30 menit, nggak mungkin, nggak bisa gitu ya. Ya nanti akan diaduk konstan dengan menggunakan alat ini selama 30 menit. Nah, jadi prosedur yang Anda lakukan ini sebenarnya namanya shake flash method. Kalau Anda mau browsing, googling itu semuanya ada. Jadi metode shake flash, shake flash itu wadah ini ya. Shake flash method itu adalah metode yang sangat lazim digunakan untuk uji kelarut. Ada metode yang lain tapi ini yang paling sederhana. Nah, setelah 30 menit gitu ya nanti akan Anda amati eh, ada endapan. Ada endapan di Erlenmeyer-nya. Kenapa kok ada endapan? Kenapa kok nggak semuanya larut? Karena kalau semuanya larut, ya Anda nggak tahu titik larutnya berapa. Kalau ada yang mengendap, ingat tadi di awal saya sampaikan, kalau ada yang mengendap berarti itu sudah lewat jenuh artinya. Ya kan? Jadi yang di bawah itu, paracetamol yang di bawah itu udah nggak bisa lagi kan terlarut. Tapi adakah paracetamol yang terlarut? Ada. Di mana? Ya di pelarutnya itu. Gitu. Jadi pada uji kelarutan itu memang didesain supaya semuanya lewat jenuh. Gitu. Jadi yang Anda ambil adalah bagian supernatannya. Jadi kalau setelah Anda aduk kan, nah nanti kan ada yang nggak larut ya paracetamolnya. Anda diamkan dulu. Jadi setelah selesai pengadukan 30 menit, Anda diamkan sekitar ya maksimal 10 menit lah. Untuk memastikan yang masih melayang-layang itu dia sudah turun ya, mengendap. Kemudian Anda ambil bagian yang atas, yang bagian larutannya. Ya, Anda ambil di situ ya dengan menggunakan spuit, nanti ada spuit injeksi gitu ya. Dengan menggunakan spuit atau pipet sebenarnya nggak masalah sih, pipet tetes juga boleh. Karena tidak harus kuantitatif ya. Plus minus 3 mili gitu. Plus minus 3 mili di bagian larutan. Nah, kemudian larutannya disaring ya karena bisa jadi ada partikel-partikel yang tidak visible dengan mata gitu ya. Disaring dengan menggunakan alat membran filter holder ya. Jadi filter holder ini isinya ada membrannya gitu ya. Jadi menggunakan filter holder sehingga nanti Anda mendapatkan larutan uji, sampel uji tadi gitu ya yang sudah disaring. Jernih nih harusnya ditampung, ditabung. Nah, kemudian dari larutan sampel uji ini kemudian diencerkan. Nanti dilihat berapa faktor mengencernya. Dibaca di buku petunjuk praktikum ya. Sudah pernah mengencerkan belum? Pernah ya kayaknya ya. Jadi dimasukkan ke dalam lampu ukur, diambil sekian ya, kemudian ditambahkan pelarut hingga sekian. Itu kan namanya mengencerkan ya. Mungkin kalau di kimia dasar kalian dari larutan baku lah istilahnya gitu ya. Dari 1000 ppm kemudian dibuat beberapa yang lebih kecil. Pernah nggak? Pernah ya di kimia dasar kayaknya ya. Saya nggak hafal kalian sudah melakukan pengenceran apa nggak. Pernah nggak? Sudah pernah belum? Pernah, Pernah, Ibu. Prof. Pernah ya, gitu. Jadi mohon masih mengingat prinsip-prinsip kerja kuantitatif. Apa itu? Misalnya, kalau mau mengatkan di garisnya itu harus dibersihkan dulu, dikeringkan dulu di atas garisnya dan sebagainya. Gitu ya, jadi prinsip kerja kuantitatifnya ini harus benar. Nah, diencerkan, kemudian Anda akan mengukur absorbansi paracetamol. Jadi, kita tidak bisa langsung mengukur berapa konsentrasi atau jumlah paracetamol di dalam kosolven. Bisa, ya. Langsung mengukur konsentrasinya nggak bisa. Harus menggunakan metode spektrofotometer. Sebenarnya metode lain bisa, ya. Ada, kalau Anda lihat di Pharmacope, itu malah pakai HPLC, gitu istilah. Apa spektrofotometer? Bukan spektrofotometer, maaf, kromatografi, tapi ini lebih sederhana menggunakan spektrofotometri. Alatnya namanya spektrofotometer, metodenya spektrofotometri ya, jangan bingung. Yang didapatkan berupa data absorbansi gitu.
Nah, nanti data absorbansinya diolah menjadi data konsentrasi. Kalau Anda masih ingat responsinya Prof. Dewi yang stabilitas sama responsinya Bu Dani yang ke disolusi, sebenarnya sama-sama mengukur absorbansi kan? Ya kan? Kalau Anda coba dilihat-lihat lagi, oh iya pakai prinsip. Jadi prinsip pengukurannya sama-sama menggunakan spektrofotometri. Prinsip mengukurnya, prinsip menghitungnya pun sebenarnya hampir sama. Nah, nanti setelah mendapatkan data absorbansi, diolah gitu ya, dengan memerlukan ini, data larutan baku. Tetapi ini tidak Anda lakukan di praktikum, tidak Anda buat. Ya, jadi nanti Anda langsung menghitung persamaannya. Ini nanti kalau detailnya mungkin yang langsung responsi kelarutan aja ya. Gitu, gitu ya. Nah, sehingga Anda bisa membuat tabel seperti ini. Gitu. Jadi misalnya nih data pelarutnya apa? Gliserin. Nah, ini belum ada konsentrasinya ya. Misalnya gliserin 10%. Kalau gliserin 10% artinya apa? 10% gliserin, 90% air kan gitu kan. Kalau propilen glikol gitu ya. Kalau memang dia cair berarti apa artinya? Misalnya 25%, berarti 25 mili propilen glikol misalnya adalah dan 75 mililiter air. Tahu ya kalau persen itu artinya apa? Persen itu di dalam 100/100. Ya. Nah, kemudian ada dapat data absorban, kemudian dari data absorban ini diolah, dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang tadi, yang ini, ya, menjadi dimasukkan ke dalam Y ya, dimasukkan ke dalam sumbu Y, didapatkan data X, ya kan? X ini adalah berupa konsentrasi. Dari konsentrasi ini, kemudian kenapa kok ada tabel konsentrasi kali pengenceran? Ingat, tadi pada saat Anda ngukur, nih, yang Anda ukur di spektro itu kan dari labu ukur ya, bukan dari sampel yang sini kan. Padahal sampel sebenarnya yang Anda kerjakan itu kan sampel yang ini, ya kan? Cuman diencerkan aja, baru diukur. Berarti yang Anda ukur itu adalah sampel hasil pengenceran, bukan kadar yang sebenarnya. Paham nggak? Bingung? Ya, jadi misalnya kadar sampel aslinya kan ini ya, yang ditabung reaksi. Karena kadarnya terlalu besar, maka perlu diencerkan supaya bisa dibaca di spektro. Nah, tergantung nih, berapa faktor pengencerannya. Apakah 10 kali lebih kecil, apakah 1000 kali lebih kecil, itu sangat tergantung dari pengencerannya. Coba dihitung di buku petunjuk praktikum kan ada tuh saya tulis. Berapa sih pengencerannya itu? Jadi konsentrasi yang Anda dapatkan di sini, ya itu harus dikali dulu ke faktor pengencernya. Jadi misalnya tadi saya encerkan 2500 kali, berarti konsentrasi yang di sini sebenarnya adalah konsentrasi yang nilainya 2500 kali lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi yang sebenarnya. Jadi untuk mengetahui konsentrasi yang sebenarnya ini harus dikali dulu dengan 2500. Baru itulah konsentrasi sebenarnya dalam sampel yang Anda lakukan. Ya, dicatat aja dulu nggak apa-apa. Nanti sambil dibaca, nanti kita diskusi pada saat sebelum praktikum. Nah, nanti Anda bisa buat ini. Kurva hubungan antara kadar pelarut campur dengan kadar. Kadar ini bukan ya kelarutan ya, bukan cuma kadar ya, tapi kelarutannya. Misalnya ini Anda melakukan percobaan gliserin 2,5%, 5%, dan 7,5%. Anda bisa buat kurvanya nanti gitu ya, berdasarkan data kelarutannya. Nah, tadi kan saya sampaikan, larutan itu kan banyak ya cara untuk menyatakannya gitu ya. Ada yang literatur, ada yang memberikan cara menyatakannya itu dalam perbandingan seperti ini. Ada juga yang dalam bentuk satuan yang saya sampaikan tadi. Ada juga yang dalam bentuk persen. Nah, ini saya sambil memperkenalkan kepada Anda supaya apa itu perhitungan matematikanya sudah teruji, terasah. Ya. Persen itu kalau misalnya Anda lihat ya, apabila tidak dinyatakan dalam satuan apapun,
Ya, itu artinya berat per volume. Kalau tidak dinyatakan. Tapi kalau ada pernyataan yang misalnya cair dan cair itu biasanya apa? V per V, gitu ya, volume per volume. Atau ada juga dalam satuan berat, persen B per B. Ya, kalau tidak dinyatakan lain, tidak ada embel-embelnya, umumnya adalah B per V. B per V ini juga satuannya gram dalam 100 mililiter. Ya, hati-hati. Biasanya banyak yang terjebak itu biasanya jadinya gram per mililiter biasanya. Bukan ya, kalau persen itu gram dalam 100 mililiter. Ya, jadi tinggal dibolak-balik nih. Kalau misalnya Anda tahu 1 gram, 1 banding 70 gitu kan. Berarti kalau dibuat persen, berapa persen? 0,7 P per V. Ya, ini kan permainan matematika sebenarnya. Tapi ini bagus untuk mengasah Anda supaya apa ya, lebih teliti gitu. Ya, karena apa? Kalau Anda salah satu koma aja, berarti bobotnya nggak sama gitu. Nanti yang Anda timbang salah dong, ya kan? Anda salah satu koma aja, nggak 0,7 jadi 0,07 aja. Ya, beda itu sudah yang ditimbang, ya kan? Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, em, yang tabel tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda setelah menghitung gitu ya, dapat kadar paracetamol 10 ppm. Ingat ya, itu masih kadar pada saat Anda melakukan pengenceran, ya kan? Yang Anda ukur itu kan sampel hasil pengenceran. Untuk sorry, mengetahui kadar sebenarnya harus dikali lagi dengan faktor pengencernya, misalnya 2500, misalnya ini. Sehingga nanti dapat perhitungan seperti ini. Ini saya sengaja breakdown satu-satu gitu ya. Biasanya banyak yang nggak teliti kalau ujian tuh. Satuan salah, nolnya salah, atau nggak jelas ini titik apa koma. Hati-hati ya. Kita samakan saja. Lazim dalam penulisan titik itu jelas ya, ribuan ya, ratusan ribu tuh titik. Kalau koma ya koma. Karena banyak yang di ujian tuh nggak jelas, saya aja nggak ngerti ini koma atau titik. Sekarang bayangkan kalau 000 mungkin gampang. Tiba-tiba ada 25,879,6 loh. Yang koma yang mana, yang titik yang mana nggak jelas di koma semua. Kan beda 25 koma dengan 25.000 sekian, 20.000 sekian koma. Itu nggak sama gitu. Kalau komanya salah, dosisnya salah. Dosisnya salah, ya salah kan gitu. Kan dosis nggak boleh, ya, nggak boleh, nggak apa-apa Bu, lebih-lebih dikit. Ya. Kalau namanya dosis itu kaitannya dengan efek terapi itu. Masa Anda mau gitu ya, misalnya tablet, harusnya tulisannya 500 miligram. Nggak apa-apa deh, isinya 700 miligram gitu. Saya minum aja, 200-nya bonus. Ya. Ini belum, bukan gitu ya kasusnya ya. Kalau obat, kalau makanan jadi bonus nih. Nasi goreng 1 bungkus saya tambahin setengah bungkus gitu. Kalau obat nggak gitu cara mainnya ya. Karena kaitannya dengan efek terapi dan efek farmakologi di dalam tubuh. Gitu. Ya, jadi hati-hati, hati-hati. Karena saya yakin kalian sudah sangat terlatih menulis laporan gitu ya. Nanti tahun ini juga akan sangat terlatih menulis laporan gitu ya. Masa semester 3 dan 4 tuh masih rajin-rajin menulis laporan. Gitu. Laprak ya, istilahnya sekarang laprak. 2-3 tahun yang lalu saya nggak ngerti mahasiswa kalau ngomong, Bu, saya masih mau ngerjakan laprak. Itu apa ya anak-anak itu laporan praktik. Terus kemarin saya dengar ada aspirasi, tolong apa waktu di kampus kemarin ada pemilihan dekan ya. Ada aspirasi katanya lapraknya minta dibuat komputer gitu ya, boleh diketik gitu. Kalau diketik, apa resikonya kalau diketik? Saya nggak tahu yang dikerjain, yang diketik Aska itu sama nggak yang diketik sama Bukti, diketik sama email sama nggak orangnya? Kan nggak enak ya. Kalau seperti itu jadinya tidak fair gitu, gitu. Kita nggak bisa menilai secara adil. Jadi mohon ditahan-tahan saja ya kalau laprak itu harus ditulis tangan semua. Oke, saya kira itu. Nah, janji saya 45 menit kan. Udah, nggak usah lama-lama. Udahlah Jumat malam gitu ya. Ada yang mau nongkrong di kafe. Masih disuruh responsi gitu.
Justru saya biar kalian besok bisa weekend kok. Ya nggak, mending sekarang ya diselesaikan aja minggu ini dan ya sudah bisa dipersiapkan untuk minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh iya, eh, kebetulan saya adalah koordinator praktikum ya. Jadi kalau yang terkait dengan praktikum juga silakan ditanyakan ke saya. Walaupun sekarang posisi saya masih tidak di Indonesia, mungkin lebih cepat menemui Prof Dewi ya sebagai PJMK. Tapi nanti kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pengaturan praktikum, bisa ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Sudah tahu pembagian kelompoknya semua? Eh, satu lagi, saya dengar ada temennya kelas apa ya yang mengalami kecelakaan itu. Saya lupa namanya siapa. Kelas D, betul? Betul, Bu. atas nama Gimana? Gitsa. Atas nama Gitsa. 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 Iya, Ah, Ibu saya. saya. Loh. Oh, ikut. Oh ya, Iya, karena online. online nih. Oh Soalnya iya, kaki iya. saya mengalami fraktur. Hmm. Iya, jadi belum bisa napak gitu. Di rumah atau di rumah ya, Gitsa? Iya, posisi lagi di rumah. Jadi saya hanya bisa mengikuti kelas eh, online. Kalau ada kelas online saya bisa ikut selama 1 bulan gitu. Nah, Gitsa, mungkin nanti bisa kirim email ke saya ya. Misalnya kita ya, maksudnya untuk penanganan kasusnya Gitsa gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau praktikum kan persyaratannya 100% kehadiran gitu ya. Cuman ini kan perlu koordinasi karena memang adalah force major yang tidak diinginkan gitu. Ya, jadi nanti eh, kontak saya terkait dengan untuk pengatasan praktikum karena kan sudah mulai praktikum minggu depan gitu ya. Praktikum offline kan nggak ada praktikum online gitu. Dan ini pun penjelasan online pun karena kebetulan saya kan nggak di Indonesia gitu ya. Nah, yang lain kan penjelasannya Bapak Ibu kan di kampus. Jadi Anda kan juga nggak ikut penjelasan di kampus ya kemarin gitu. So, ya nanti silakan kirim email ke saya ya. Oke. Sudah dapat kelompok semua ya? Oke. Sudah tahu ya minggu depan mau praktikum apa ya? Silakan disiapkan. Sudah? Nggak ada yang mau ditanyakan? Permisi, Bu. Ya, Eh, Ska. Kemarin itu ada salah satu mahasiswa yang mengikuti dari kelas D itu yang ikut KPRS. Mm-mm. Nah, itu baru masuk di TM2 kemarin. Jadi namanya itu masih belum ada di pembagian kelompok yang ada di Hebat. Kalau begitu itu dimasukkan ke kelompok yang mana ya, Bu? Ini temennya ada apa enggak? Hadir nggak? Eh, Kak Yang Anda maksud? Kak Amelia, bentar. Siapa? Amelia. Iya, Amelia. Amelia pindah memang. Amelia. Amelia ada? di sini namanya ada. Di sini tuh di mana? Di room Zoom ini ada namanya, tapi saya kurang tahu. Oh, Mel. Yang nawari saya. Lah ditinggal. Oh, itu. Ada. Iya, di Hebat sudah ada Oke, juga kok. Di ya Hebat sudah. ada. Sudah. Hmm, oke. Ya sudah. Terima Ingat kasih. saya sudah masukkan namanya. Iya, iya. Ya, Oke, makasih. Makasih, Aska. Ya, sambil recheck ya. Sambil recheck nama teman dan lain-lainnya ya. Jadi saling peduli gitu ya. Terkait dengan pelaksanaan praktikum. Karena kan kalau sudah masuk kelompok nggak bisa pindah-pindah ya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi? Sudah? Kalau sudah, saya kira bisa diakhiri ya responsinya. Selamat malam, selamat beristirahat semua, selamat berakhir pekan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.